Pemirsa, Tapanuli Selatan jadi salah satu kabupaten yang terdampak parah bencana tanah longsor dan juga banjir bandang. Informasi terkini untuk Anda, sudah ada jurnalis Metro TV di sana, Joy Jones, langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Joy, selamat pagi Joy. Jadi Anda sekarang berada di mana? Bagaimana kondisinya di sana? Ya, Valen dan juga pemirsa, memang saat ini kalau tempat saya berdiri saat ini adalah Padang Sidumpuan. Kenapa demikian? Karena memang kota terdekat atau kota yang paling bisa diakses dari putusnya akses menuju kota Sibolga adalah kota Padang Sidumpuan, karena di sini saja sinyal masih relatif stabil. Karena setelah kami melakukan perjalanan nanti kurang lebih 20 menit saja dari tempat ini, maka sinyal akan terputus dan listrik pun sudah mulai padam dari sejak di perjalanan itu, karena memang internet dan listrik terputus karena adanya longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Memang beberapa longsor telah berhasil untuk dibersihkan, namun efek atau dampak dari tanah longsor masih terasa dengan belum adanya listrik dan belum adanya internet. Pemirsa, untuk menuju ke titik paling ujung jalan lintas Sumatera untuk menuju kota Sibolga, itu kurang lebih kami harus berjalan selama 2 jam perjalanan. Dan titik terakhir adalah 2 desa, yaitu ada desa Garoga dan desa Huta Godang. Ini adalah 2 desa yang terdampak banjir bandang secara langsung. Dan pada kejadian di hari Selasa itu banjir bandang menerjang 2 desa ini setinggi 2,5 meter. Pemirsa, mungkin bisa dilihat visualnya bahwa dampak dari banjir bandang sangat parah. Banyak rumah yang hanyut dan rata dengan tanah, dan juga masih ada rumah yang masih berdiri, namun kondisinya sudah rusak parah, tidak bisa didiami lagi. Meskipun ada rumah yang masih kokoh berdiri, namun di dalamnya sudah terdapat pasir, lumpur, dan juga tanah dari banjir bandang tersebut. Dari pantauan kami, pemirsa, memang di lokasi banjir banyak sekali batang kayu besar yang hanyut terbawa arus air. Dan juga jalan terputus tepatnya di desa Garoga. Ini adalah perbatasan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Di Garoga sendiri, pemirsa, terdapat satu arus air yang membentang cukup besar dan masyarakat masih belum bisa untuk melintasi menggunakan roda 2 maupun roda 4 maupun roda 2. Masyarakat kemarin melakukan, dibantu oleh aparat, membuat jembatan darurat melalui batang kayu yang ada untuk berjalan kaki. Mengapa demikian, pemirsa? Karena memang daerah sesudah desa Garoga terputus dari hari Selasa hingga hari ini masih terputus. Pemirsa, begitulah gambaran yang dapat saya sampaikan, dan kebutuhan dari masyarakat di kedua desa ini juga cukup sangat membutuhkan bantuan. Dengan terisolirnya mereka selama 3 hari dan akses jalan baru bisa dibuka setelah 3 hari dari banjir bandang, memang kondisinya sangat sulit sekali di sana, pemirsa. Sangat dibutuhkan sekali bantuan dari aparat untuk membantu untuk membersihkan puing-puing dari rumah mereka. Tidak hanya itu saja, bantuan seperti obat-obatan dan air bersih terutama itu sangat diperlukan. Namun dampak dari bencana ini tidak hanya di 2 desa yang terdampak banjir bandang secara langsung. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jalan lintas Sumatera, khususnya dari kota Padang Sidumpuan menuju kota Sibolga, itu sudah terputus. Di kilometer 7 saja atau 7 kilometer dari tempat saya berdiri itu sudah ada longsor yang cukup besar. Dan daerah setelah titik 7 km dari kota Sidumpuan itu sudah akses sudah terputus selama 4 hari, sehingga listrik padam, air juga tidak ada, dan juga internet tidak ada. Akses jalan sudah dibuka kemarin, sudah bisa dibuka, namun longsor juga masih terus terjadi di titik yang sama, sehingga pembersihan secara berkala terus dilakukan sehingga akses jalan harus ditutup. Oleh karena itu, kemacetan juga tidak dapat terhindarkan. Kendaraan mengular mengantri untuk melintasi jalan tersebut. Tidak hanya antrian kendaraan saja, pemirsa, yang menumpuk, juga akses dari bantuan seperti logistik, suplai bahan makanan menuju ke kecamatan setelah adanya blokade dari tanah longsor juga terhambat.
itu menyebabkan harga bahan pokok meningkat pemirsa, tidak hanya beras saja, ada juga minyak dan air bersih juga kesulitan. Masyarakat mengeluhkan meminta bantuan agar suplai dari bahan makanan di desa-desa yang telah terblokade longsor dapat segera diberikan. Valen. Joy, di sana bagaimana? Apakah ada titik pengungsian di situ atau ada dapur umum yang sudah didirikan? Iya, Valen juga, maaf Valen. Joy, di sana apakah sudah ada titik pengungsian, ada dapur umum yang didirikan? Ya, untuk dapur umum telah ada didirikan di satu kecamatan itu, yaitu Kecamatan Batang Toru. Itu berdekatan dengan Desa Garoga dan Desa Hutagodang. Terdapat satu titik dapur umum dan masyarakat yang terdampak di Desa Garoga dan Hutagodang memang mengungsi di tempat itu untuk mendapatkan bantuan seperti makan dan air bersih. Namun dapat saya sampaikan bahwa Kecamatan Batang Toru itu juga menjadi desa yang terdampak, meskipun bukan terdampak banjir secara langsung, namun terdampak tanah longsor yang memblokade daerah Batang Toru, sehingga listrik dan internet masih sangat terganggu. Jadi dapat saya sampaikan, meskipun sudah ada tenda pengungsian, namun tenda pengungsian itu juga masih terisolir, bisa dibilang demikian, karena memang tanah longsor yang dapat dibuka itu masih belum bisa dilalui secara maksimal, Valen. Baik, Joy Jones, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Tapanuli Selatan. Nanti akan kami update lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.